Doa selesai. Semoga dengan melalui pembacaan doa kegiatan pembelajaran kita hari ini, Allah memudahkan segala proses pembelajaran kita lebih mudah menangkap atau lebih mudah mencerna materi-materi yang kita pelajari pada hari ini. Ya, oke, sebelum masuk, coba mau absen dulu ya. Muhammad Pasca Setiawan hadir. Muhammad Alfiansyah hadir. Sylvia hadir. Siti Nurul Hasanah hadir. Siti Sabrina hadir. Muhammad Rasulullah hadir. Rahma Julianti, Elis Setiawati. Siapa yang disebutin? Oh, semuanya disebutin ya. Oke. Mata pelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Islam. Tapi materinya pada pagi hari ini adalah tentang sejarah kebudayaan Islam. Kalau belajar sejarah biasanya suka males ya. Ya. Coba Bapak mau tanya. Kita aktif aja aktif ya. Kalian coba berani mengungkapkan pendapat kalian menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian. Kenapa sih kita harus belajar sejarah? Apa pentingnya belajar sejarah? Ada yang berani angkat tangan? Gak apa-apa, jangan pernah merasa takut salah belakangan. Coba lihat, kenapa sih penting banget itu belajar sejarah? Padahal nggak bosan ya. Coba angkat suaranya. Mendapat pengetahuan dari setiap pembelajaran, dari setiap materi yang kita pelajari pasti mendapatkan pengetahuan. Cuma kita lebih spesifik lagi, yaitu pengetahuan tentang sejarah. Kenapa sih harus belajar sejarah? Coba lagi. Agar mengenal masa lalu sejarahnya, agar mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, kira-kira begitu. Bisa ya, karena memang sejarah membahasnya apa yang sudah lalu. Tapi ada yang lebih penting substansinya, apa nilai maksud atau maknanya daripada kita cuma sekedar mengetahui doang. Tapi ada kira-kira apa? Lebih daripada mengetahui. Yang udah menjawab lagi nggak apa-apa gitu. Kita interaktif, jangan sampai membosankan lah. So, apa kira-kira? Kita mengetahui sejarah, kita mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Tapi apa hanya sebatas mengetahui aja? Kira-kira? Apa hanya sebatas tahu aja udah gitu? Apa tuh enggak? Kenapa enggak? Jangan karena pakai masker jadi ngomongin bisik-bisik. Kita ungkapin aja gitu. Apa yang ada di pikiran ataupun jawabannya spontan itu nggak jadi masalah. Jadi soal yang penting kalian berani untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian. Namanya juga proses pembelajaran, ya. Apa kira-kira? Oke, sedikit Bapak coba rangsang kalian untuk berani untuk berpikir. Kenapa sih penting banget belajar sejarah? Apa sih itu sejarah? Sejarah itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan saling berkaitan atau saling berhubungan dengan masa yang akan datang. Ribet ya? Oke, Bapak sederhanakan. Apa yang kita lakukan hari ini adalah hasil apa yang kita lakukan di hari kemarin. Makna sejarahnya. Kalian hari ini seperti ini adalah proses hasil daripada proses kalian di hari kemarin.
Pernah ke Gunung Bujang nggak? Pernah ya ke Gunung Bujang ya? Tahu ya, ada malam ke-9 tuh Dinukiwari Ngacik Bihari Sejak Ina Satu Jaga. Betul nggak? Tulisannya. Ada yang tahu artinya apa? Yang tahu artinya apa? Lupa ya. Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil para pendahulu di masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Itu maksudnya Dinukiwari Ngacik Bihari Sejak Ina Satu Jaga. Jadi intinya itu. Kenapa pentingnya belajar sejarah? Agar kita bisa mengadani apa yang sudah terjadi di masa lalu, sehingga baik buruknya yang akan kita lakukan itu bisa kita filterisasi atau bisa kita pikirkan terlebih dahulu. Oh, dulu kenapa Indonesia itu bisa merdeka? Kenapa sih? Oh ya, karena perjuangan para pahlawan. Dan gitu. Jadi bukan sudah tahu, tapi kita bisa meneladani semangat para pahlawan kala itu. Kalau sekarang udah bukan pakai pistol, tapi sekarang pakai pulpen. Atau perangnya pakai pulpen sekarang. Udah tembak-tembakan lagi. Tapi ada nilai semangatnya di situ. Oke. Sekarang kita masuk ya ke materi pembelajaran hari ini. Strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Substansi itu seperti hikmah, isi. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya isi, substansi atau bisa esensi, tapi lebih kepada hikmahnya atau nilainya daripada dakwah Khulafaur Rasyidin. Coba siapa aja Khulafaur Rasyidin? Yang mana kan? Tahu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu para pemimpin, sahabat-sahabat Nabi, pemimpin yang menggantikan setelah Nabi. Ya, nggak asing kan nama Khulafaur Rasyidin? Nggak asing ya? Coba siapa aja kira-kira 4 sahabat Nabi? Coba tunjuk. Pertama, nggak tahu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terus Sayyidina Ali, Abi Thalib, terus Sayyidina Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan. Ya. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kita akan mempelajari tentang strategi dakwah beliau ketika menjabat sebagai khalifah atau pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Oke, next. Nah, ada 2 poin yang bakal kita pelajari, yaitu tentang yang pertama prestasi atau kebijakan pemerintah Khulafaur Rasyidin sama substansi dakwahnya Khulafaur Rasyidin. Oke, ini enggak tahu. Nah, khalifah pertama itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama menjabat, beliau memiliki 2 prestasi, 2 strategi atau 2 kebijakan. Yang pertama adalah pembukuan Al-Quran. Yang kedua ada perluasan wilayah baru. Oke, di sini tadi ini kan, bagus ya. Itu sudah dipahami. Selama kepemimpinan Abu Bakar, beliau mengeluarkan 2 kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah tentang pembukuan Al-Quran. Kalau sejarah ngomongin terus ya, jadi dengerin aja terus. Catat aja sekiranya memang penting. Pembukuan Al-Quran. Kenapa sih yang maksud pembukuan Al-Quran itu Al-Qurannya dikumpulkan menjadi 1 kitab sampai yang kita pegang sampai hari ini. Kalau dulu itu kan Al-Quran ditulisnya di batu, ya, atau di batu bisa di prasasti dan sebagainya macamnya. Nah, akhirnya saat itu terjadi namanya perang Riddah. Nah, perang Riddah ini banyak sekali menewaskan para penghafal Al-Quran. Nah, akhirnya Sayyidina Umar berinisiatif untuk
melakukan pembukuan Al-Quran agar para penghafal Al-Quran tidak banyak yang tidak lebih dulu wafat, sehingga Al-Quran bisa dirasakan terus sampai hari ini. Kalau misalkan bisa dibayangkan para penghafal Al-Quran itu sudah meninggal dunia, mungkin Al-Quran enggak ada sampai sekarang. Tapi karena berhubung Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, yang akhirnya wahyu paling ujungnya kepada Nabi Muhammad, yang wahyu ini bisa kita rasakan sampai hari ini. Itu juga salah satunya karena kebijakan dari masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, ya, jadi karena tidak ada sebab akibatnya. Kalau belajar sejarah itu pasti ada sebab dan akibatnya. Sama kayak gini kita semua. Ketika kita melakukan hari ini, kita belajar sebabnya ini nanti akan merasakan hasilnya di masa depan. Oh, dulu kalau belajar ini, akhirnya kita tahu harus berbuat apa dan harus ngapain gitu ya. Selanjutnya ada perluasan wilayah baru. Nah, jadi pada masa Sayyidina Abu Bakar pula melakukan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Jadi yang dimaksud dengan perluasan wilayah ini menyebarkan keislaman. Jadi dakwah. Jadi Islam bukan cuma di Mekah dan Madinah aja, Islam ini bisa dirasakan secara menyeluruh di dunia. Sehingga saat ini itu adalah berkat para sahabat, para nabi yang dulu melakukan syiar-syiar Islam di berbagai penjuru. Nah, di sini perluasan wilayahnya itu bisa sampai ke Syria. Ya, oh ya Syria. Kita setting aja di Syria. Oke, next. Kebijakan dan strategi Umar bin Khattab ada 4. Yang pertama, pengembangan wilayah Islam. Sama, hampir semua sahabat itu melakukan pengembangan wilayah Islam, melakukan perluasan, menyebarkan dakwah Islam. Jadi bukan cuma hanya ada di Madinah, Makkah, Syria, terus mana lagi, Damaskus juga, tapi melakukan lebih lagi, terus sampai ke wilayah-wilayah nantinya pada zamannya Utsman itu sampai ke Asia. Selanjutnya mengeluarkan undang-undang. Gimana mengeluarkan undang-undang ini? Mengeluarkan peraturan lah kalau di Indonesia. Mengeluarkan undang-undang seputar kriminal, kebersihan dan segala macam yang tadi itu ketika yang masa kepemerintahan Umar bin Khattab. Itu kan selanjutnya yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Maksud dengan membagi wilayah pemerintahan ini, ketika itu ada yang namanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, kalau kayak kita sekarang di Indonesia ya, Jakarta pusat kan, daerahnya ada gubernur dan wali kota, bupati, maksudnya gitu. Ada pemerintah pusatnya ada presiden. Nah, ketika masa Umar bin Khattab itu pun ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Selanjutnya membentuk beberapa dewan. Pada masa itu pula membentuk seperti dewan-dewan militer, dewan pembendaharaan. Agar apa? Agar struktur kenegaraan itu bisa berjalan secara optimal. Maksudnya kalau cuma dikelola oleh dikelola tanpa adanya cara, itu kan nggak akan benar. Sama ketika kita belajar, tapi kita nggak tahu caranya bagaimana belajar, apa belajarnya bisa dikatakan 100% efektif, kan enggak? Tapi ada langkah-langkah, cara-cara agar kita bisa mengelola agar terkena. Belajar PKN kan ya? Ya, kalau lebih seperti itu. Oke, itu sudah Umar. Lanjut. Kebijakan strategi Utsman bin Affan. Ada 4 juga, perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat negara, pembangunan fisik. Sama ya, perluasan wilayah tadi sudah saya singgung bahwa ketika Utsman bin Affan itu diadakannya dibuat namanya angkatan laut, sehingga untuk mengekspansi, untuk memperluas keislaman itu sampai ke seberang laut, akhirnya nyampailah ke Asia, terus ke Romawi, daerah-daerah yang memang harus berjalan laut. Yang kedua itu ada standarisasi Al-Quran. Yang dimaksud dengan standarisasi Al-Quran ini adalah penyeragaman baca Al-Quran, atau yang sering kita sebut sekarang itu kan
mushaf Usmani. Kenapa disebut mushaf Usmani? Karena saat itu ada polemik atau ada perpecahan para ulama saat itu, ada Usman ya, dalam membaca Al-Quran. Karena kan kalau dulu itu ada baca tulisan Al-Quran itu nggak ada fathah, ada asroh ya, nggak ada harokatnya. Maka saat Usman bin Affan saat itu adanya penyeragaman cara baca qiraat ya. Selanjutnya pengangkatan pejabat negara. Nah, inilah salah satu faktor yang akhirnya membuat Sayyidina Utsman itu wafat dengan cara terbunuh. Kenapa? Karena saat itu saking mungkin karena Utsman bin Affan kan terkenal dengan dermawan ya, dengan baik hati. Beliau itu selalu bersedekah dengan harta-hartanya yang berlimpah. Nah, akhirnya beliau pun mengangkat para pejabat negara itu di kalangan keluarganya, kerabatnya, sehingga banyak kerabatnya yang kecewa, sakit hati karena Sayyidina Utsman hanya mengangkat dari pihak keluarganya sendiri. Itulah yang nanti dibunuh. Selanjutnya pembangunan fisik. Nah, pada masa Sayyidina Utsman pun banyak sekali pembangunan fisik seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan apa lagi, tempat-tempat kantor seperti itu yang memang dibutuhkan untuk warga. Ya, oke, kita lanjut dulu. Akhir kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Ada 3. Ada yang pertama itu pergantian pejabat lama dengan yang baru. Jadi ketika zaman Sayyidina Ali itu ada reshuffle menteri. Nah, kalau kemarin nonton berita ya, apa ya, reshuffle menteri kabinet, ada berapa menteri itu kan banyak. Begitu pun ketika zaman Sayyidina Ali ada yang namanya reshuffle pemimpin, reshuffle pejabat. Yang saat itu pejabat yang lama itu pada zaman Sayyidina Utsman akan diganti oleh Sayyidina Ali karena banyak menimbulkan perpecahan ya, dan penarikan kembali tanah. Jadi ketika zaman Sayyidina Utsman pun banyak sekali tanah-tanah yang dihadiahkan kepada seseorang yang padahal belum tentu bisa dimanfaatkan oleh rakyat, sehingga kita kembali oleh Sayyidina Ali untuk bisa diberikan atau dimanfaatkan kembali kepada rakyat. Selanjutnya menghadapi para pemberontak. Jadi zaman Sayyidina Ali pula itu banyak pemberontak yang melawan para pemerintah. Namun karena kecerdasan Sayyidina Ali mampu meredam semua para pemberontak. Ini bisa kalian catat saja. Maksudnya ibrah atau substansi perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya kalian bisa baca di buku atau di manapun kalian di Google. Saya ini memanfaatkan sosial media atau itu kalau akun-akun yang memang lebih kepada sejarah itu agar lebih menarik. Jadi banyak sekali akhirnya Abu Bakar adalah seseorang figur pemimpin yang memiliki jiwa yang bersih, jujur, demokratis, siap dikritik dan diberi saran, peduli terhadap keselamatan dan kesejahteraan umat. Itu kan kalian bisa baca kan ya? Jadi saya nggak perlu menerangkan semuanya gitu. Kalian bisa lihat, bisa baca. Jadi banyak sekali substansinya atau hikmah-hikmah atau pelajaran ibrah yang bisa kita ambil pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apa ibrah? Jadi contoh saya ambil satu siapa ya? Kita ini lah, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu adalah seorang pemimpin yang penggali terhadap yang hak, tegas dan pandai berdiplomasi. Diplomasi itu maksudnya adalah pandai bekerja sama. Diplomasi itu kita bisa kerjasama, berdiskusi. Jadi nggak ada yang namanya perpecahan. Kita diplomasi harus bekerjasama. Nah, contoh Sayyidina Umar
hari ini apa sih yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani. Sosoknya sebagai orang yang pemberani terhadap yang benar. Ketika hari ini banyak sekali orang-orang yang sudah mulai terang-terangan ya, yang mulai terang-terangan membela yang batil, yang sudah terang-terangan berbuat jahat. Terus sudah banyak orang-orang yang terang-terangan menindas rakyat yang kecil, menindas rakyat yang menindas orang-orang yang lebih rendah daripada dia. Sudah banyak sekali. Nah, maka hari ini kita harus bisa tumbuh sebagai seseorang, minimal jadi orang, karena kita adalah pemimpin diri sendiri. Jadi orang yang berani untuk mengatakan yang benar dan berani mengatakan kalau itu yang salah. Ya, itu salah satu contoh Ibrani yang bisa kita lakukan. Selebihnya banyak bisa kita lakukan. Artinya bukan cuma kita sekedar tahu, tapi kita transformasikan di dalam diri kita, lalu kita lakukan. Ya. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Benar? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Seputar materi kita hari ini, seputar sejarah. Ya. Mungkin untuk tugas minggu depan kalian dibagi 4 kelompok. Selanjutnya nanti kelompok pertama itu membahas lalu belakang strateginya, kita refresh dan apa hikmahnya pelajaran. Terus kelompok 2 ini kelompok 3 saya jelaskan, dan kelompok 4 nanti saya cari ketika masa perkuliahan beliau semua. Ya, mungkin sebagai bentuk refreshment apa yang kita pelajari hari ini, berbicara tentang sejarah, artinya kita jangan hanya sebatas mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Harus ada transformasi. Tahu film Transformer kan? Apa arti Transformer? Mobil berubah jadi pesawat, berubah jadi begitu pun dengan pengetahuan, bukan cuma ada di kepala kita, tapi harus kita transformasikan, kita lakukan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa membawa manfaat ke dalam diri kita khususnya, dan tentunya pada orang lain. Ya, sebelum saya jalan salam ketua kelas coba dipimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum